Bahwa selesai kelas 3 ini saya tak pulang. Saya tak pulang ya, tapi akan saya lanjutkan perjuangan di dalam hikmah. Siap? 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 Ini bukan siap pulang. Siap setelah pulang nyambung lagi nanti ke Aliyah dan SMK. Hebat itu kan? Ini guru-guru kita yang di Aliyah SMK ini termasuk di Salawiyah tak ada yang tak berkelas ini. Guru Al-Quran, juri nasional Al-Quran ada di kita. Guru Olimpiade matematika, fisika, kimia, ini guru-guru hebat semua ini. Guru untuk mahfuzul kita, ini beliau seniornya ini. Tak ada satupun orang yang hafal mahfuzul separuh beliau ini kecuali tak kenal dengan beliau. Kenal dengan beliau. Mau jadi ahli TIK ada Ustaz Abdul Muluk Al-Fadani, orang hebat ini. Ada pula Ustaz Aibul, ingin belajar hadis ada Ustaz Ibnu Ali, belajar sejarah ada Ustaz Isra daripada, belajar bahasa Arab di lingkungan sehari semalam ada di sini Kiai Arfi, ada di sini Ustaz Danu, ada di sini Ustaz Darusman tilawah yang luar biasa. Tak ada satupun yang tak bisa kalian dapatkan di pondok ini. Semuanya bisa kalian. Ingin belajar sambil post up ada Ustaz yang berdiri di sini kan? Itu bisa juga kalian didapatkan. Maka ujian itu adalah keniscayaan di dalam kehidupan, dan pasti kemanapun kita pergi ujian tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi ditawarkan 2 gelas. 1 gelas berisikan susu, 1 gelas berisikan khamar. Waktu itu khamar belum haram, karena pengharaman khamar ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Waktu itu masih halal. Tapi dengan sikap Nabi memilih susu, memilih segelas susu. Begitu Nabi memilih segelas susu, apa kata malaikat Jibril? Shadaqta ya Muhammad, benar pilihan engkau wahai Muhammad. Kalau sempat engkau memilih khamar sekalipun tidak haram, maka nanti umatmu banyak yang akan mabuk, yang akan sibuk dengan dunia, tak sedikit pun lagi memperhatikan agama ini. Alhamdulillah pilihan yang tepat. Begitu juga dalam hidup ini selalu kita akan dihadapkan 2 pilihan. Betul? Selalu ada 2 pilihan. Adik-adik, para anak-anak ustaz, ketika bangun tidur terdengar suara ngaji mikrofon Ustaz Darusman. Di saat itu sudah dihadapi 2 pilihan: melanjutkan tidur di dalam lemari atau bangun pergi berangkat ke masjid. Begitu sudah berangkat ke masjid, ada lagi pilihannya. Apa pilihannya? Tidur sambil sholat atau betul-betul membaca bacaan sholat. Selesai sholat pun dapat pilihan lagi: lanjutkan tidur atau buat aktivitas. Setelah itu pun dapat pilihan lagi: sekolah ke madrasah atau pura-pura sakit di asrama. Itu pilihan. Ketika anak-anak ustaz memilih pilihan yang salah, maka ke depan boleh jadi di masa itu kalian merasa senang, merasa hebat, tapi ke depannya kehidupan kalian akan membuat masa depan yang suram. Maka adik-adik, ketika dalam hidup ini pilihannya
semakin banyak kalian melakukan sholat, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tenang hati kita. Boleh jadi harta tak banyak, boleh jadi duit tak banyak, boleh jadi jabatan kita bukan siapa-siapa, tapi ketika kita dekat dengan Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke dalam hati mereka ketenangan. Dan ketenangan itu didapat dari sebuah ibadah yang amat luar biasa, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tak ada tawar menawar. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Kalau zakat, kalau orang tak mampu bayar zakat, tak wajib zakat. Kalau orang tak mampu berpuasa, boleh tak berpuasa, bayar fidyah. Tak mampu haji, boleh tak berhaji. Tapi kalau sholat, tak mampu tegak berdiri duduk, tak mampu duduk berbaring, tak mampu baring dalam hati, tak mampu juga dalam hati mati pun kita tetap sholat. Orang yang boleh meninggalkan sholat ini ada 3 jenis. Pertama adalah anak kecil yang belum balik. Di sini masih ada anak kecil, nih? Tak ada nih. Kalau ada anak kecil berarti dia boleh tak sholat. Yang kedua, orang yang berhalangan. Ini kelompok sini. Kelompok sini tak ada halangannya. Kalau ada kelompok sini tak sholat, mungkin sebetulnya mereka berdoa tapi pakai celana. Yang ketiga, tidak berakal. Orang gila, orang pikun yang sudah tua renta dan waras akal pikirannya. Selebih daripada itu, sholat tak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau sholat, tanya ke dia, kau sudah balik? Sudah. Kau halangan? Saya tidak gimana? Kalau begitu, gila kau? Iya. Kalau gila, anggap antar ke RSG. Apa-apa dia tak sholat. Tapi kalau tidak, sholat tetap wajib. Karena sholat itu dalam anggota tubuh kita itu seperti kepala. Kalau ada orang tak punya tangan, masih ada yang hidup. Ada orang tak punya telinga, masih ada yang hidup. Ada orang tak punya kaki, masih ada yang hidup. Tapi adakah anak-anak Ustaz menengok orang yang tak punya kepala masih hidup? Ada. Sempatlah ada satu dari 5 kepala yang ada. Saya yakin jangan kalian ustaz-ustazah kalian masuk kelas pun pasti lari. Begitulah sholat di dalam kehidupan, seperti kepala dalam anggota tubuh. Kalian tak sholat, seluruh amal ibadah kalian yang lain tak diangkat Allah. Bahkan ketika dalam satu keluarga, satu saja yang sudah paling berakal tak sholat, satu rumah itu Allah cabut keberkahannya. Maka nanti pulang balik ke rumah, sampaikan ke ayahnya, sampaikan ke ibunya, ya Bu, pesan dari Ustaz kami yang menyampaikan Isra Mi'raj, satu rumah ini, satu orang saja yang sudah paling berakal, dia tak sholat, maka satu rumah ini Allah cabut keberkahan hidupnya. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan dan kebahagiaan. Apa tandanya harta yang tak berkah? Hartanya banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan. Anaknya banyak tapi tak membuat batinnya tenang. Maka ketika itu kita rasakan, kita harta melimpah tapi hidup tak tenang. Kita punya anak yang hebat tapi anak tak membuat hati kita bahagia. Kita punya banyak jabatan yang hebat tapi jabatan itu tak membuat hati kita bahagia dan semakin dekat dengan Allah. Boleh jadi semua itu tidak mendapatkan berkah dari Allah. Salah satu penyebab berkah itu dicabut ketika seseorang meninggalkan sholat. Maka anak-anak Ustaz, jangan sampai meninggalkan sholat. Walaupun agak-agak preman sedikit, tetap sholat. Walaupun kalian anak-anak yang barangkali kadang-kadang berjilbab, kadang tidak, tetap sholat. Jangan menunggu baik baru sholat, tapi sholatlah insya Allah kita semua jadi orang baik. Jangan menunggu menjadi orang yang bersih
Terima kasih kepada Ustaz-Ustazah, kemudian juga kepada anak-anak Ustaz. Mudah-mudahan di bulan ini kalian menjadi paling dari hikmah yang berjalan di dalam masyarakat. Orang menilai pesantren ini dilihat dari kalian. Orang menilai pesantren ini ditengok dari sang bidan yang ketika pulang. Maka yang pertama, jaga nama baik pesantren, senangkan orang tua kalian, buat mereka bahagia, jangan sakiti mereka. Insya Allah barokah kehidupan kalian. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Burung mirian, burung cendrawasih, cukup sekian dari kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.